Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswa sekalian, materi kali ini kita akan membahas tentang manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Ada apa dengan manusia yang diberikan fungsi, yang diberikan format, yang diberikan hakikat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial? Mahasiswa-mahasiswa sekalian, pertama-tama kita akan melihat bahwa hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial itu karena susunan kodrat manusia itu terdiri dari dua juga. Pertama, atas jiwa, invisible, sesuatu yang tidak terlihat, dan kedua yang namanya raga, sesuatu yang terlihat, visible. Yang selanjutnya, sifat kodrat manusia itulah yang membuat dia menjadi makhluk individu dan makhluk sosial. Mahasiswa-mahasiswa sekalian, selain itu manusia dianggap mampu berdiri sendiri, tapi juga dia adalah sebagai makhluk Tuhan. Oke, kita bahas pertama, manusia adalah makhluk individu. Manusia itu terdiri dari kesatuan raga dan kemudian pribadinya yang khas, yang memiliki sifat sendiri, sehingga manusia itu berbeda satu sama lain. Bahkan seorang anak yang terlahir kembar, dua orang, bahkan ada kembar tiga orang, kedua bahkan ketiga-tiganya itu pada dasarnya memiliki sifat dan watak yang berbeda. Meskipun secara fisik kadang orang-orang tertentu sulit untuk membedakan satu di antara dua atau di antara tiga tersebut. Nah, salahkah manusia itu sebagai makhluk individu? Kita ingat apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Ada saatnya dalam hidupmu engkau ingin sendiri saja, bersama angin, menceritakan seluruh rahasia, lalu meneteskan air mata. Kata-kata itu bukan diucapkan oleh saya, tapi kata-kata itu diucapkan oleh seorang pemimpin besar yang tidak hanya memimpin dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur, tapi beliau memimpin dunia. Yang kita tahu, Bung Karno memiliki kemampuan diplomasi, memiliki pengaruh yang secara internasional. Tapi ada hal yang menurut beliau kita perlu dalam keadaan sendiri, bahkan meneteskan air mata kita. Saudara-saudara sekalian, manusia itu berkembang dalam tiga pandangan pertumbuhannya. Pertama, faktor individu ini sendiri, bahwa manusia memiliki bakat, memiliki potensi yang sangat mirip dengan orang tuanya. Itu faktor bawaan. Yang kedua, manusia itu dianggap berdasarkan pandangan empiris. Pandangan empiris itu artinya lingkungan yang menentukan pertumbuhan seorang individu. Artinya apa? Seorang individu itu, katakanlah ini, dia akan dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan terdekatnya ini. Jadi, apa yang terjadi dengan individu ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Dan kita cenderung menjadi sosok individu yang diciptakan oleh produk dari pengetahuan yang ada dalam lingkungan kita. Yang ketiga, seorang individu itu dapat tumbuh karena pertama, secara nativistik, kan dia tumbuh berdasarkan diri sendiri yang dikomparasikan dengan pandangan empiris. Jadi dia tumbuh dengan didikan orang tuanya dan tumbuh dengan didikan dari masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, dua hal ini bisa jadi baik tapi juga bisa jadi buruk. Dalam suatu masyarakat yang kacau misalnya, seorang individu seperti Nabi Muhammad SAW, di masa kecilnya dia
disusui oleh Halimah yang dibawa ke sebuah pemukiman Arab yang jauh dari perkotaan, lingkungannya bersih, bahasa Arabnya terstruktur, terjaga dengan baik, akhlak warganya juga baik. Nah, beliau dipengaruhi oleh lingkungan yang baik, maka tumbuhlah menjadi individu yang baik pula. Saudara-saudara sekalian, kemudian kita lihat manusia sebagai makhluk sosial. Bagaimana manusia itu sebagai makhluk sosial? Manusia sebagai makhluk sosial disebabkan bahwa manusia itu perlu bermasyarakat dengan setidaknya ada 3. Pertama, hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Anak-anak kos itu pada saat sekarang tidak mungkin mandiri dengan kebutuhan makan dan minumnya. Apalagi pada saat sekarang, kalau mau pesan sesuatu tinggal menggunakan smartphone kepada aplikasi untuk membeli makanan, datanglah orang yang mengantar makanan dengan mengetuk pintu dan kita membayar. Itu artinya apa? Untuk kebutuhan makan kita harus memerlukan bantuan orang lain. Yang kedua, seperti di komplek pemukiman warga atau perumahan warga, sering kita temukan ada pos keamanan di depan komplek itu. Itu apa artinya? Itu menunjukkan manusia perlu membela diri, sehingga dia membutuhkan jasa keamanan dari orang lain. Bahkan dalam pengertian yang sangat konkret, orang belajar karate, orang belajar silat, orang belajar kungfu, dan seni bela diri lainnya, itu karena dia merupakan hasrat untuk membela diri. Yang ketiga, setiap hari Minggu, setiap akhir pekan, biasanya kalau kita tidak diundang, dengan mudah kita akan melihat tanda-tanda acara perkawinan. Itu menunjukkan manusia perlu hidup bersama dan dia juga perlu untuk berupaya melanjutkan keturunan. Saudara-saudara sekalian, nah, oleh karena itu ada 2 keinginan manusia ketika dilahirkan. Pertama, untuk menyatu antar manusia. Yang kedua, manusia ketika dilahirkan, dia akan berinteraksi dengan alam sekitarnya. Tanpa lingkungan atau alam sekitarnya, manusia akan sulit hidup sebagaimana manusia seutuhnya. Saudara-saudara sekalian, apa peranan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial? Pertama, manusia sebagai makhluk individu dia menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Maka seringkali ada orang tersinggung ketika orang diejek, dihina. Kalau tidak tersinggung dia sedih. Itu bentuk reaksi. Dia ingin menjaga harkat dan martabatnya. Yang kedua, dia berusaha mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia. Berpakaian, makan, berhias, berpenampilan. Itu hak-hak dasar individu. Yang ketiga, dia berupaya merealisasikan segenap potensi jasmani dan rohaninya. Jadi, kalian yang sedang kuliah ini, itu sebagai manifestasi untuk merealisasikan segenap potensi intelektual kalian. Nah, kemudian orang yang pergi ke pengajian, orang yang pergi belajar agama, orang yang merenung dan sebagainya, itu sebagai upaya untuk mengangkat potensi yang ada dalam dirinya. Adalah salah kalau kita beranggapan punya potensi, punya talenta. Ada banyak orang yang kelihatannya pandai, tetapi kalau potensi itu tidak di-maintenance, tidak dikelola, tidak dikembangkan sedemikian rupa, yang pada gilirannya potensi itu akan terpendam ke dalam, terpendam ke dasar. Dia akan dikalahkan oleh orang yang kelihatannya tidak punya talenta,
kelihatannya biasa-biasa saja, tapi orang itu rajin, giat, semangat, maka pelan-pelan dia akan naik. Karena dia pandai mengasah potensinya. Yang keempat, manusia sebagai makhluk individu itu memenuhi kepentingan diri sendiri demi kesejahteraan hidupnya. Jadi apa saja, dia mau beli pakaian, dia mau beli minuman, ada kalanya kita mementingkan kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, bagaimana peran manusia sebagai makhluk sosial? Manusia pertama tidak mungkin hidup sendiri, itu mustahil. Kita lihat saja di masa corona ini, orang disuruh stay at home, masih banyak yang berkeliaran kemana-mana untuk urusan yang tidak penting, dan juga ada yang mengeluh karena dia bosan. Itu artinya manusia tidak mungkin hidup sendiri. Meskipun dalam kondisi seperti ini kita tidak harus atau jangan memaksakan situasi yang tidak memungkinkan kita untuk keluar rumah. Yang kemudian kesadaran akan kita berdayaan dalam memenuhi kebutuhan sendiri. Seperti yang saya katakan, kita tidak mungkin mandiri dari bangun tidur sampai tidur lagi, bangun tidur, kita ke kamar kecil. Bahkan kalau kita mau mandi, menggosok gigi, kita membutuhkan pasta gigi dari orang lain, dari produk orang lain. Kita membutuhkan sabun, itu dari produk orang lain. Itu saja kita tidak mungkin memproduksi untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian manusia itu berada dalam kelompok sosial yang memerlukan pengaturan. Artinya, manusia harus taat aturan ketika dia hidup bersama orang lain. Bahkan ketika seorang mahasiswa misalnya di kos, dia punya televisi, dia punya sound system. Nah, pada saat itu ketika dia membunyikan sesuatu dengan nyaring sekali, musik rock misalnya. Nah, selama suara itu terdengar memekakan telinga tetangga, maka dia sesungguhnya sudah tidak paham hakikat dirinya sebagai makhluk sosial. Saudara-saudara sekalian, maka dari itulah manusia membutuhkan norma-norma sosial sebagai patokan dari tingkah lakunya. Ada 4 hal. Pertama, norma atau agama sebagai sumber utama yang berasal dari Tuhan, yang diajarkan Nabi untuk pemeluk agama dan untuk manusia. Jadi ajaran-ajaran agama itu membuat keteraturan dalam diri manusia. Yang kedua, kesusilaan. Ini bersifat mengajak perilaku kepada kebaikan dan meninggalkan kepada yang buruk. Yang ketiga, kesopanan dan adat. Ini berlaku secara lokalitas pada masyarakat tertentu, bersumber pada masyarakat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Yang keempat, hukum. Ini diproduksi oleh negara, oleh sebuah pemerintah yang bersifat memaksa agar warga negara itu mengikuti. Ketika dia memaksa, maka berarti ada larangan, ada ketentuan, ada ancaman, bahkan ada hukuman ketika aturan-aturan itu dilanggar. Masyarakat sekalian, norma produk hukum di masyarakat kita lihat ada 4 macam. Pertama, bagaimana orang melakukan sesuatu atau cara, seperti cara makan, cara minum, yang kadang daya ikatnya lemah. Tetapi dalam aturan keluarga itu sangat diperhatikan. Misalnya bagaimana kita makan. Orang makan dengan tangan kiri, itu dianggap tidak sopan. Tapi juga orang makan tidak menggunakan sendok dan garpu pada kesempatan-kesempatan tertentu, itu dianggap tidak cocok. Maka ada sesuatu yang harus dipenuhi meskipun itu tidak dalam aturan tertulis. Yang kemudian ada kebiasaan. Kebiasaan itu sesuatu yang berulang-ulang dilakukan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang misalnya membungkukkan badan di hadapan orang yang lebih tua.
Mahasiswa sekalian, ada yang namanya tata kelakuan yang membuat orang untuk mengikuti aturan itu. Jadi dipaksa untuk mengikuti itu. Misalnya di rumah kos ada aturan pulang paling lambat jam 11 malam. Kalau tidak, pintu akan dikunci. Dilarang bertamu di dalam kamar bagi orang yang berbeda jenis kelaminnya. Nah, itu adalah aturan tata kelakuan yang dipaksa untuk diikuti. Kemudian ada adat istiadat. Adat istiadat ini apa yang dilakukan yang menyatu kuat di dalam masyarakat dan terdapat sanksi apabila hal itu dilanggar. Nah, apa implikasi manusia sebagai makhluk sosial? Ada 4 hal. Pertama, adanya kesadaran akan ketidakberdayaan seorang individu apabila manusia itu sendiri. Yang kedua, ada kesadaran bahwa manusia itu senantiasa berinteraksi dengan orang lain. Contoh sederhana. Keren banget ya tapi. Lu lagi ini masih sibuk deh sama mana? Gak mungkin. Rangga SMA. Serius nih tak? Gue gak kenal Rangga yang lain sih. Please lihat banget dong fotonya. Kayak apa nih? Jauh di belakang sana. Itu menunjukkan kesadaran manusia sebagai makhluk sosial. Yang selanjutnya, manusia itu membutuhkan penghargaan akan hak orang lain. Jadi kita harus menghargai. Apabila teman di media sosial terlihat baik, terlihat intelek, ya cukuplah kita memberikan tanda like. Itu akan membahagiakan dirinya. Kemudian kita harus taat kepada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Apa yang dilakukan mahasiswa sebagai manusia sebagai makhluk sosial? Pertama, berinteraksi antar manusia dan kelompok. Jadi ada manusia yang jenuh dengan kesendiriannya, maka dia akan masuk kepada kelompok-kelompok tertentu. Entah itu kelompok kelas, entah itu kelompok berdasarkan daerahnya sendiri, entah itu kelompok berdasarkan hobi dan lain sebagainya. Maka muncullah kelompok-kelompok sosial itu. Yang kemudian dari kelompok sosial itu terciptalah norma-norma sosial sebagai pengaturan tertib kehidupan kelompok. Dan bahkan tanpa kita sadari, norma itu secara otomatis terbentuk ketika kelompok itu juga terbentuk. Mahasiswa sekalian, saya kira sampai di sini materi kita, dan kita lanjutkan